Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur, banyak terima kasih Tuhan, berkat anugerah pertolongan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Bapa, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami minta hikmat pengertian daripadamu Tuhan, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Hosea pasal 10 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Hosea menggambarkan bagaimana ketidaktaatan, ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan. Bagaimana mereka melawan Tuhan, melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya juga kepada umat Israel dan Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan menginginkan ada perubahan hidup dari yang tidak berkenan menjadi berkenan. Dari hidup yang tidak mensukacitakan hati Tuhan menjadi hidup yang mensukacitakan hati Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-12 itu yang menjadi pembacaan kita tadi, dikatakan, bukalah bagimu tanah baru. Itu berarti Tuhan menginginkan perubahan hidup dari umat Israel. Tetapi juga bagian firman Tuhan yang kita baca ini juga mengingatkan kita umat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia terus menginginkan kita ada dalam perubahan hidup. Nah, bagaimana supaya kita dapat merubah hidup ini? Kalau kita tidak pernah datang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, selalu diingatkan firman itu penting. Sebab dengan firman akan menuntun kita ke jalan yang Tuhan mau. Bagaimana kita dapat merubah hidup kita dari yang tidak berkenan menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan selalu memberi waktu kesempatan bagi saudara dan saya untuk membenahi hidup, merubah hidup dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan nyaman lagi dengan segala sesuatu yang bagi Tuhan itu salah. Jangan merasa bahwa kita aman-aman saja sampai saat ini sekalipun kita melakukan dosa. Ingat, semua kita pasti akan diadili. Oleh karena itu waktu yang masih Tuhan kasih ini, benahi hidup, cari Tuhan. Yang dulu malas sembahyang, cari Tuhan dalam ibadah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Kita tidak tahu tantangan pergumulan ke depan semakin berat. Kalau kita tidak mencari Tuhan dan mendengar firman, bagaimana kita akan mampu dan kuat menghadapi penderitaan, pergumulan, tantangan hidup di masa-masa yang sukar ini. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, cari Tuhan. Selama masih diperkenankan, selama Tuhan masih beri waktu, cari Tuhan, bertobatlah, benahi hiduplah menjadi lebih baik. Sebab kalau sudah mati tidak bisa bertobat lagi. Tetapi masih hidup ini, benahi hidupmu, benahi hidup kita untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu Dia selalu mengingatkan kita lewat firman-Nya yang terus dan selalu kita baca dan renungkan. Jangan menganggap setiap firman yang kita dengar setiap hari dalam tayangan Klavo Sukacita yang terbit setiap hari itu hanya firman yang biasa diterbitkan setiap hari. Tetapi ingatlah, itu pesan Tuhan. Lewat firman yang kita baca dan kita renungkan, agar kita membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sebab
suatu saat semua kita akan diadili oleh Tuhan. Oleh karena itu, tinggalkan segala yang jahat dan berusahalah, berjuanglah melakukan yang baik. Memang tidaklah mudah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi berusahalah, berjuanglah. Mintalah tuntunan dari Tuhan, hikmat, kekuatan, agar kita mampu menghadapi setiap tantangan pergumulan ini. Bahkan kita mampu melawan segala sesuatu yang jahat. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, bukan hanya umat Israel yang diadili Tuhan, tetapi juga semua kita pasti akan diadili pada waktunya. Oleh karena itu, gunakan waktu ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Tapi pakailah waktu ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita nyaman melakukan salah. Jangan kita merasa tidak ada apa-apanya ketika kita melakukan dosa. Tetapi ingatlah Tuhan mengasihi engkau dan saya. Oleh karena itu benahilah hidup kita dari hari ke hari untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Carilah Tuhan. Jangan kita sibuk bekerja, jangan kita sibuk melakukan hal-hal lain sampai kita melupakan waktu untuk ada bersama dengan Tuhan dalam jam-jam doa, dalam jam-jam perenungan firman, dalam jam-jam ibadah. Sekalipun kita sibuk bekerja, kerja penting, tetapi Tuhan lebih penting. Kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati hari ini, itu sumber daripada Tuhan. Itu berasal daripada Tuhan. Memang kita bekerja, tetapi semuanya itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu ingatlah Tuhan, carilah Tuhan. Maka kita akan mampu menjalani masa-masa yang sukar di masa-masa yang sukar ini. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Benahi hidup kita. Jangan terus hidup dalam dosa, tetapi hiduplah dalam pertobatan. Benahi hidup kita, berjuang dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya, marilah kita terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami agar kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, diberkatilah semua kami Tuhan. Sekalipun kami masih ada di masa-masa yang sukar ini, tapi kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Terlebih kami minta hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya kami mampu berjalan di tengah-tengah kesukaran. Kami mampu menjalani hidup kami, tetapi juga kami mampu dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, diberkatilah semua kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, persekutuan, jemaat, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada. Para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin gereja, secara khusus GKI Tanah Papua. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, bahkan semua kami, agar dengan hikmat Tuhan, kami mampu berjalan dan mampu menapaki hari-hari hidup kami. Bapa, bagi mereka yang sakit, Bapa berkati pulihkan mereka baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, agar mereka disembuhkan karena kuasa Tuhan. Ampun salah dosa mereka Tuhan, sehingga mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Bapa, biarlah kehendak Tuhan sajalah yang jadi, bukan kehendak kami manusia yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati.